Ini kan tidak berbayar. Masalahnya, mau nggak kita lebih fokus supaya terhindar tadi dari penyalahgunaan narkoba, iya kan? Kalau sudah terlanjur terjerat, itu banyak sekali sumber daya yang harus dikeluarkan. Begitu. Boleh Pak? Selesai ya kan, kembali ke alam surga. Apa lagi satunya? Cukup lah, cukup satu. Ya, jadi Rehab rutan RSJ. masuk penjara. Kalau tidak gila. Ya, tadi ditanya Ali, pergi bersama bapak di surga. Nah, ini rehab, ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, saudara sekalian, usahakan kalau kita tahu ada keluarga, ada orang muda kita yang kena, usahakan dia bisa direhab. Jangan dikirim ke penjara, ya. Usahakan jangan dikirim ke penjara. Kesempatan yang bagus ini saya juga mau ngomong sedikit di luar narkoba. Di LP anak itu, Bapak Ibu, banyak anak-anak kasus asusila, ya kan? Nah ini sama parahnya nih. Jadi kemarin dari Bungkayat 5 orang yang masuk, ya kan? Anak-anak umur di bawah 15 tahun. Kasusnya asusila, ya pokok begitulah. Kasus asusila, cewek temennya dipakai kameramen, kena 6 tahun penjara. Begitu. Dari mana? Nih, dari alat komunikasi. Kadang-kadang kita ini kan sayang dengan anak, betul? Apalagi kalau anak ini. Nah, yang menjadi bapak dan ibunya tidak tahu gunakan alat HP ini yang canggih, bagaimana memproteksi. Nah, anak-anak kan dia lebih smart dibanding kita kan. Dia bisa tanya teman-temannya, sehingga kadang-kadang ada masuk situs-situs yang tidak benar di HP, yang tidak kita protect. Akibatnya apa? Ya, dia lihatlah hal-hal yang sebenarnya tidak patut dia lihat. Nah, jadi sekarang di LP anak selain narkoba, banyak kasus asusila. Kedua, yang saya juga mau bilang kepada kita, pernikahan di bawah umur. Ada beberapa kasus di LP anak itu, sebenarnya orang tua kedua belah pihak sudah setuju, sudah kawin adat, tapi ada pihak yang tidak setuju, dilaporkan ke polisi, akhirnya masuk penjara. Yang masuk penjara ya cowok, kawin, mengawini anak di bawah umur. Maksud saya, yang model-model begini, kalau Anda bisa selesaikan dengan hukum adat setempat, janganlah dia dikirim ke penjara. Iya kan? Tapi minta maaf lah, kadang-kadang saya nggak ngerti, kok bangga gitu loh. Saya jujur saja, kalau baik di hutan maupun di penjara, yang tadi saya bilang tidak semua orang di situ ada satu kasus orang udah jelas-jelas buta, kalau pergi ke gereja aja dituntut, masa kita dituduh pelecehan seksual? Udah tua lagi. Kalau terima komuni itu dituntut. Masa yang kayak gini bisa pelecehan seksual sih? Tidak.
Lah, sekarang kalau kata ibu diraba-raba, kan harus dibawa nih cewek-cewek tadi ya kan? Iya kan? Lah, kalau nggak dibawa, kenapa dia tahu? Kok dia jalan aja dituntun? Enggak. Jadi, itu hari kan saya ada kerjasama dengan pengacara untuk membela warga binaan yang kayak kasus-kasus begini. Yang apa artinya dia dikorbankan. Nah, ya rupanya memang dia dikorbankan di kampungnya. Karena dia cacat, disingkirkan. Tapi dia nggak pikir, dalam kehidupan kondisi normal aja sudah susah, apalagi dikirim ke penjara kan. Saya bilang, ini polisi, ini hakim, kalau dia cacat fisik, Anda itu udah bukan fisik, hati nurani Anda pun cacat. Goblok, segoblok-gobloknya lah saya bilang. Masa orang kayak begini yang jelas-jelas tidak ini bisa masuk penjara? Sampai saya bilang sama di rutan, jadi lapas, kenapa orang yang kayak gini kalian tahan? Bukan kami Pak yang tahan, kami ini pun kesal juga dikirim yang kayak gini nih, gitu kan? Sudahlah ini banyak sekali, dikirim lagi yang kayak gini. Saya tanya, dulu pernah nggak sih diurus adatnya? Justru pengurus adat kami ngirim dia ke sini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya minta maaf Bapak Ibu, ya kan, kalau saya ngomong agak sedikit keras, bukan saya apa-apa. Tadi saya bilang, sedih kita lihat saudara kita seperti itu. Dia nggak salah, tapi disingkirkan gitu. Buta kan bukan maunya dia, betul? Siapa sih mau lahir cacat? Dia juga nggak nyusahkan. Saya tanya, apa kerjamu di kampung? Dia ngatain loh, dia pandai nyanyi. Iya kan? Itu kalau kena pelecehan seksual tuh, hukumannya berat. Bukan kayak narkoba. Berat sekali loh kalau kena misalnya pelecehan verbal kan, misalnya kita ngomong nggak benar, dia lapor kita kena hukum juga kan? Iya kan? Jadi pelecehan itu selain verbal, ada fisik. Nah kita, aduh, kalau ada sekali waktu Bapak Ibu boleh ikut saya ke penjara, Anda lihat ya kayak apa kehidupan di sana. Supaya Anda bisa lihat, gitu. Ya, adik-adik yang masih muda, saya mau bilang, dulu 17 tahun yang lalu ketika saya pertama kali menginjakkan kaki saya di penjara, di situ saya merasa ternyata harga sebuah kebebasan itu mahal sekali. Ketika kita masuk di penjara itu, ya, nggak gampang, sulit sekali hidup di penjara itu. Tapi nggak tahu juga kenapa sekarang jadi berminat banyak, gitu kan? Padahal sulit, ya kan? Itu. Nah, kalau kita mau menghargai hidup kita ini, rajin-rajin kita mendoakan orang yang sakit, supaya kita tahu kesehatan kita itu mahal sekali. Betul nggak? Karena kalau nggak begitu, kadang-kadang kita sudah diberi kesehatan, tapi kita tidak jaga kesehatan kita baik-baik. Begitu. Nah, jadi minta tolong kembali ke tadi, kalau bisa diselesaikan di daerah, terutama yang anak-anak, selesaikanlah di daerah. Kalau masalah kawin di bawah umur memang melanggar aturan. Tapi kalau bapak, ibu sudah setuju misalnya kan, Iya. ya selesaikanlah secara adat ke apa. Jangan dia dikirim ke penjara, kesian. Selesaikan dulu. Gitu. Kesian sekali anak-anak itu. Harusnya dia bisa senang, berkumpul teman-temannya. Tiba-tiba sudah kawin, lalu masuk penjara. Kalau kawin lagi, iya juga kan? Kalau kawin lagi kan nggak bisa ketemu, karena lari terus. Sambil lari. Ya, Bapak Ibu, begitu ya. Ya. Kita kembali ke 4 R nih. Sudah bisa? 1 menit lagi. Satu lagi? 1 menit. 1 menit. Oh, ini. Aduh, bayangkan tuh, laptop saja saya punya itu bisa pengaruh narkoba, laptop saya. Sampai lupa dia. Nih, apakah penyalahgunaan narkoba bisa ditemukan? Tidak. Mari kita lihat. Nah, tadi saya sudah katakan. Ya. Nih,
Tujuan rehabilitasi meningkatkan kemampuan kontrol emosi, hidup lebih sehat dan produktif, berhenti dari ketergantungan narkoba. Nih, ya, ini dia tempatnya. Nih. Nah inilah, ini yang dijawab. Pontianak. Ya, ini. Kalau takut menghubungi di sini, hubungi saya saja. Nanti, ya. Mari kita lihat kesimpulannya apa nih. Ya, ini amanat penuntutannya. Nah, boleh Pak, putar sedikit biar agak sehat sedikit. Ini lagu. Dari kanan ini berbuda, cuma pikirkan dong otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan rasa dirinya, kesalahannya hanya itu saja. Masih berbudi bila uang juga nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya.